sekitar 1 jam yang lalu, pemilik kebun ini datang bersama seorang pemuda yang datang dari Wuhan, Tiongkok. Rupanya mereka adalah partner bisnis. Yang urusnya seperti apa saya juga tidak tahu. Nah, ketika saya diperkenankan oleh pemilik kebun ini kepada pemuda tersebut yang kemudian menyebut sebagai Ding, saya langsung bercanda, Ding Liren, ya. Terus kemudian dia mengerutkan dahi, Ding Liren. Dia rupanya tidak tahu. Kemudian saya beritahu bahwa Ding Liren adalah juara dunia catur dari Tiongkok. Dia baru tersenyum. Ya, ada campur antara malu dan senang, ya. Nah, kemudian ketika saya ditawari roti ini, ya, yang langsung dibawa dari Wuhan, saya langsung tanya, is there pork inside, gitu ya. Dia buru-buru menjawab, no, there is no pork inside, karena mungkin dia juga paham bahwa mayoritas Indonesia, penduduk Indonesia itu adalah Muslim dan itu tidak boleh makan babi, ya. Ya, kemudian biar dia tidak tersinggung, langsung saya buka, saya makan dengan lahap, gitu ya. Ya, rasanya sebetulnya tidak istimewa, ya enak tapi tidak istimewa. Banyak roti dari sini yang rasanya lebih enak dari ini. Dan ini saya lihat, saya tidak bisa membaca kapan diproduksi dan kapan expired, karena tulisannya tulisan Cina, saya tidak bisa membaca. Tapi dari rasanya sepertinya belum expired, gitu ya. Nah, yang satu hal yang menarik dari perbincangan sekilas itu adalah ketika dia menceritakan how Wuhan worker, gitu ya, pekerja di Wuhan itu have to work hard. It's about 8 to 10 hours per day, jadi bekerja 8 sampai 10 jam per hari selama 6 hari itu untuk ya, untuk hidup layak, gitu ya. Kemudian ketika sampai pada pertanyaan yang saya juga tidak tahu itu etis atau tidak, saya tanya, are you married, gitu, dia bilang not yet, meskipun usianya sudah 30 tahun, dan dia kemudian menunjukkan foto yang ada di HP-nya itu, she is my girlfriend. Terus, why don't you get married soon, gitu ya. Dia mengatakan, it's yeah, I have to work hard, kan, gitu. Dia harus bekerja keras dulu, gitu. Ini ya bisa dilihat itu sebagai hal yang positif, dan sebaliknya ini tergantung bagaimana kita menilai satu prinsip, ya. Dari sekilas obrolan itu ya kurang lebih sebetulnya sama problem yang dihadapi oleh pekerja di Indonesia pada umumnya, terutama kaum buruh di di pabrik, itu ya kurang lebih sama sebenarnya antara Wuhan dengan Indonesia. Cuma kalau sekilas kita lihat dengan posisi yang mungkin kurang lebih sama, seorang pemuda dari Wuhan itu minimal bisa datang ke Indonesia, belum tentu dalam posisi yang sama orang Indonesia itu bisa ke Wuhan. Tapi ya 1-2 tentu ada hal semacam itu. Yaitu gambaran menarik. Mungkin satu saat kalau saya punya kesempatan ke Wuhan, nanti saya akan laporkan lebih detail deskripsi tentang
ekonomi pembangunan dan masyarakat dalam komparasinya dengan Indonesia seperti apa nanti, ya nggak tahu, saya punya kesempatan ke sana atau tidak. Salam konstitusi.